Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 tugas besar struktur data dan algoritma pemrograman dari kelas RA. Nah, pada tugas besar ini kita akan membahas tentang sebuah kuis, yaitu kuis True or Treat dengan mengimplementasikan sebuah aplikasi GUI. Nah, di sini kita terdiri dari 4 anggota kelompok dengan saya sendiri, Dea Amanda, dengan NISAP 2345006. Lalu ada Virus Arishifa dan Aisyah Musfira dan serta Melinza Nabila. Nah, sebelum kita membahas tentang kode ataupun demo yang kita gunakan pada aplikasi pada tugas ini, kita membahas dulu tentang True or Treat. Nah, True or Treat adalah sebuah game penebak kata baku bahasa Indonesia dengan konsep true or false. Nah, jadi kita menggunakan kuisnya yaitu penebakan kata baku. Nah, lalu game ini menggunakan bahasa Python serta library tkinter sebagai graphical user interface-nya. Dalam permainan ini memiliki aturan, yaitu terdapat 10 pertanyaan yang harus diselesaikan. Jika pemain tidak dapat menjawab dengan benar atau dapat menjawab lebih dari 50%, maka pemain akan mendapatkan treat random yang harus diselesaikannya. Nah, sebelum masuk lagi ke dalam kode tkinter itu sendiri atau itu interface-nya, demonya, kita akan membahas tentang data yang kita gunakan dalam kuis ini, yang mana kita menggunakan data variable question. Nah, variable ini menggunakan tipe data list untuk menyimpan data dalam bentuk dictionary dengan 2 key, yaitu question dan answer. Question menyimpan pertanyaan dengan tipe data string, dan answer menyimpan jawaban dengan tipe data boolean. Nah, questionnya itu terdiri dari survei, praktek, frekuensi, nafas objek, fondasi, atmosfer, karir, kreativitas, dan apotek. Nah, tugasnya dari pemain nantinya akan menentukan manakah kata yang baku dan tidak baku. Lalu, data yang kita gunakan selanjutnya itu adalah data treat. Nah, variable treat ini menggunakan tipe data list untuk menyimpan treat yang akan diberikan di akhir permainan pada pemain. Nah, treat ini diberikan sesuai nanti dengan jawaban berapa persen jawaban kita benar pada permainannya nanti. Yang mana salah satu beberapa treat yang akan digunakan itu adalah yang akan dikeluarkan yaitu kelarin semua tugas sebelum jam 6 pagi. Lalu ada bilang I love you kepada ibumu dan berbagai macam lainnya. Nah, di akhir permainan itu akan dikeluarkan salah satu treat yang telah kita gunakan di sini. Perkenalkan, nama saya Melinza Nabila dengan NIM 123450122 dari kelas RA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai variabel user dan variabel scholars. Variabel users ini digunakan untuk dictionary untuk menyimpan data pengguna saat registrasi. Dan variabel colors ini menggunakan dictionary untuk menyimpan data warna yang digunakan untuk tema GUI. Kode ini mendefinisikan sebuah dictionary dalam Python yang digunakan untuk menyimpan data warna. Untuk yang colors, ada dark purple, pagar 4B244A, yang orange, pagar F7941D, yang cream FEEF C3, yang black O sampai 6 kali, yang white ada F sampai 6 kali juga. Untuk dictionary, colors itu nama variabel yang menyimpan dictionary-nya. Dictionary dalam Python itu adalah struktur data yang menyimpan pasangan key value. Lalu, dictionary ini menyimpan warna dengan nama sebagai identifikasi warna dan kode warna heksadesimal sebagai nilai atau value. Heksadesimal itu format warna diawali dengan simbol pagar dan diikuti oleh kombinasi 6 digit, angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Setiap 2 digit merepresentasikan intensitas warna seperti merah, hijau, dan biru atau RGB. Untuk dark purple itu value-nya
pagar 4B244A, warna ungu gelap. Kode hex ini menggabungkan intensitas merah 4B, hijau 24, dan biru 4A. Untuk yang orange, value-nya pagar F7941D, warna orange terang. Kode hex ini menggabungkan merah F7, hijau 94, dan biru 1D. Untuk yang cream ini, value-nya pagar FEEFC3. Warna cream ini kombinasi merah FE, hijau EF, dan biru C3. Untuk black, value-nya pagar O sampai 6 kali, warna hitam, semua nilai RGB-nya adalah 0, merah 0, hijau 0, biru 0, 0. Untuk white-nya, value-nya pagar F-nya sampai 6 kali, warna putih, nilai RGB maksimal tuh merah FFF, hijau FFF, biru FFF. Kegunaan variabel ini digunakan untuk menyimpan tema warna dalam pengembangan aplikasi GUI atau desain web. Ada import statement atau kode impor. Kode ini berisi perintah impor untuk memuat pustaka library ke dalam program Python. Jadi di sini yang pertama untuk kodenya itu ada import tinker, stk, from tinker, import message box. Untuk menampilkan message box, from fill import image tk, untuk menampilkan gambar import random. Untuk mengacak treat from data quiz, import colors, users, question, treats, itu mengambil data dari tiap variabel dalam dictionary dan list. Lalu ada penjelasan mengenai import tinker stk, yaitu untuk mengimpor pustaka tinker yang merupakan pustaka bawaan Python untuk membangun GUI. STK itu memberi alias pada pustaka tinker sehingga lebih singkat ketika dipanggil. Lalu ada from tinker, import message box, mengimpor komponen message box dari tinker. Fungsinya itu message box itu digunakan untuk menampilkan kotak pesan dalam aplikasi GUI, seperti pemberitahuan, peringatan, atau konfirmasi. Lalu ada from fill import image tk, fill Python imaging library. Digunakan untuk memanipulasi dan menampilkan gambar. Image itu modul yang digunakan untuk membuka, mengubah, atau menyimpan gambar. Image tk itu modul yang memungkinkan gambar dari fill dapat ditampilkan dalam widget tinker. Lalu ada import random, dia mengimport pustaka random yang digunakan untuk menghasilkan angka atau elemen secara acak. Sangat berguna misalnya tuh untuk memilih data acak seperti treat dalam kode ini. Lalu ada from data quiz, import colors, user question, treat, itu mengimpor variabel colors, user question, dan treats dari modul atau file data quiz. Data yang diimpor kemungkinan berupa dictionary atau list yang berisi data seperti warna, nama pengguna, daftar pertanyaan kuis, dan hadiah atau treat. Jadi kode ini tuh mempersiapkan semua pustaka dan data yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi berbasis GUI. Di sini ada fungsi registrasi error handling digunakan untuk menginput username dan password menggunakan message box show error dan raise value error. Untuk kode di sini ada def register, dia meminta input pengguna. Username itu username _entry.get, password itu ada password _entry.get. If not username or not password, ketika username dan password itu kosong. Message box .show error username atau password tidak boleh kosong. Raise value error username atau password kosong hanya akan terlihat di terminal. If username in users, jika username sudah ada dalam list users. Lalu ada message box .show error username sudah terdaftar. Raise value error username sudah terdaftar terlihat di terminal. Else jika username belum ada, user itu username, password. Message box .show info success, registrasi sukses. Jadi fungsi ini digunakan untuk registrasi pengguna dalam menangani beberapa kondisi error atau error handling. Username _entry.get dan password
entry.get digunakan untuk mengambil nilai input dari pengguna melalui widget input pada GUI, biasanya berupa entry dari Tinker. Block if not username or not password ini kondisi di mana mengecek apakah input username atau password itu kosong. Jika kosong, menampilkan kotak pesan error menggunakan message box.showError dengan pesan username atau password tidak boleh kosong. Menggunakan raise value error, username atau password kosong untuk menghentikan eksekusi fungsi dan memberi informasi error di terminal. Contoh, jika input kosong akan muncul pesan error username atau password tidak boleh kosong. Lalu ada block if username in user, kondisi di mana mengecek apakah username yang dimasukkan pengguna itu sudah ada di dictionary user atau daftar pengguna yang sudah terdaftar. Jika sudah terdaftar, menampilkan kotak pesan error menggunakan message box.showError dengan pesan username sudah terdaftar. Menggunakan raise value error, username sudah terdaftar untuk memberi informasi error di terminal. Contoh, jika username sudah ada, akan muncul pesan error, username sudah terdaftar. Lalu ada block else, kondisi di mana jika username belum ada di dictionary user. Untuk menambahkan pasangan username password ke dalam dictionary user. Menampilkan pesan sukses menggunakan message box.showInfo dengan pesan registrasi sukses. Contoh, jika registrasi berhasil atau muncul pesan sukses atau registrasi sukses. Jadi itu message box itu modul dari Tinker yang digunakan untuk menampilkan kotak pesan dalam GUI. ShowError itu menampilkan pesan error. ShowInfo menampilkan pesan informasi. Raise value error digunakan untuk menghentikan eksekusi fungsi ketika kondisi error terpenuhi. Memberikan detail error di terminal berguna untuk debugging. Untuk user, variabel ini kemungkinan berupa dictionary yang menyimpan daftar pengguna dan password. Lalu di sini ada mengimport library dan yang dibutuhkan login dengan error handling. Di sini yang pertama do from Tinker import message box. Di sini tuh adalah import dari modul Tinker yang digunakan untuk membuat aplikasi GUI di Python. Message box adalah komponen dari Tinker yang digunakan untuk menampilkan pesan, dialog seperti error, informasi, atau peringatan. Message box show info itu digunakan menampilkan pesan, kesalahan, dan informasi kepada pengguna. Lalu di sini ada login, username, entry, password, underscore entry user. Def login, username, underscore entry, password, underscore entry user. Ini adalah definisi fungsi login yang menerima 3 parameter. Username underscore entry ini adalah objek yang mewakili input username dari pengguna. Misalkan widget entry di GUI. Lalu ada password underscore entry, ini adalah objek yang mewakili input password dari pengguna, juga widget entry di GUI. User ini adalah dictionary yang menyimpan pasangan username dan password yang sudah terdaftar. Menangani kesalahan dengan try except Python, ambil nilai username dan password dari input username. Username sama dengan username underscore entry dot get. Password underscore entry dot get. Try digunakan untuk menangani blok kode yang mungkin menimbulkan error. Jika ada error yang terjadi dalam blok ini, program akan melompat ke blok except untuk menangani error tersebut. Username sama dengan username underscore entry dot get dan password underscore entry dot get. Ini mengambil nilai yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam field username underscore entry dan password underscore entry di GUI. Get adalah metode yang digunakan untuk mengambil teks yang dimasukkan ke dalam widget entry. Pengecekan input kosong Python, copy kode, if not username or not password. Message box.show error username dan password harus diisi. Return, if not username or not password, ini memeriksa apakah username atau password kosong jika salah satu dari keduanya kosong. Misalnya, pengguna tidak mengisi kolom tersebut, maka kondisinya akan bernilai true. Message box.show error username dan password harus diisi. Jika input kosong, maka akan ditampilkan pesan kesalahan dengan judul error dan pesan username dan password harus diisi.
Return setelah pesan error ditampilkan, fungsi login dihentikan dengan return. Ini berarti login tidak dilanjutkan jika ada input yang kosong. Pengecekan apakah username terdaftar Python, copy kode if username not in user. Message box show error, error akun Anda belum terdaftar. Price value error, akun belum dibuat. If username not in user, ini memeriksa apakah username yang dimasukkan pengguna Anda dalam dictionary user. Jika username tidak ditemukan, berarti pengguna tersebut belum terdaftar. Message box show error, error akun Anda belum terdaftar. Jika username tidak ada dalam user, maka ditampilkan pesan kesalahan yang memberitahukan bahwa akun tersebut belum terdaftar. Rest value error akun belum dibuat. Selain menampilkan pesan kesalahan, kode ini juga melemparkan error value error dengan pesan akun belum dibuat. Ini menunjukkan bahwa login tidak bisa dilakukan karena akun yang belum dimasukkan belum ada. Password fungsi user.getUsername akan mengembalikan password yang sesuai dengan username yang dimasukkan. Jika password yang dimasukkan pengguna sama dengan password yang ada di dictionary user, maka login berhasil. Message box.showInfo welcome login berhasil. Jika username dan password cocok, akan ditampilkan pesan informasi login berhasil. Main underscore menu. Fungsi main underscore menu akan dipanggil. Fungsi ini seharusnya berisi logika untuk masuk ke menu utama aplikasi setelah login berhasil. Perkenalkan, nama saya Virus Archiva dengan NIM 123450044. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari fungsi clear window. Fungsi clear window itu untuk membersihkan current window side ini ketika pengguna selesai login, maka program secara langsung pindah ke menu atau window selanjutnya. Untuk penjelasan lebih rincinya ya, untuk baris per baris. Yang pertama itu baris for widget in root, itu tuh untuk menghasilkan daftar semua widget anak yang berada di dalam elemen root, yaitu jendela utama aplikasi Tkinter. Lalu selanjutnya, widget destroy. Widget destroy itu untuk digunakan untuk menghapus atau menghilangkan widget dari jendela. Dan juga setelah dipanggil, widget tersebut tidak akan lagi muncul di jendela aplikasi dan akan dihapus dari memori GUI Tkinter. Lalu selanjutnya itu fungsi start game. Fungsi ini bertujuan untuk masuk dan memulai game. Ketika memulai start game, secara langsung program akan pindah ke window untuk menampilkan soal. Di sana itu kan ada clear window ya. Clear window itu seperti yang kita tahu tadi untuk membersihkan jendela. Lalu selanjutnya itu play quiz. Itu tuh untuk memanggil fungsi play quiznya. Nah, selanjutnya itu di fungsi main menu. Fungsi ini digunakan untuk masuk ke dalam main menu. Dalam fungsi ini terdapat dua tombol yang akan ditampilkan. Yang pertama itu tombol play game dan add question. Sebelum memulai play game, pengguna diminta untuk mengisi atau menginput pertanyaan beserta jawaban true or false. Setelah itu baru pencet tombol play game. Jadi secara keseluruhannya fungsi menu itu untuk membersihkan tampilan jendela, clear window, kemudian menampilkan judul menu utama, dan menyediakan dua tombol dengan fungsi play game untuk memulai permainan dan add question untuk menambahkan pertanyaan baru. Selanjutnya, fungsi add question. Sebelumnya kan ada tombol add question ya. Nah, apabila kita tekan tombol tersebut, akan menampilkan tampilan seperti ini selanjutnya. Seperti yang kita lihat di PPT. Dan di sini ada fungsi add question. Pertama itu kita menghapus clear window ya. Selanjutnya itu ada fungsi save question digunakan untuk menyimpan pertanyaan. Di sini kita diminta untuk menginputkan pertanyaan dengan jawaban true dan atau false. Dan juga apabila pertanyaan tersebut diinputkan, maka akan menampilkan pesan seperti pertanyaan berhasil ditambahkan. Dan apabila masih kosong, pesan akan muncul seperti pertanyaan masih kosong. Dan kita diminta untuk harus menginputkan pertanyaan. Selanjutnya itu ada label add question seperti yang kita lihat di sini ada label add a question. Lalu selanjutnya itu kotak input entry digunakan untuk menerima input berupa teks pertanyaan dari pengguna. Lalu pilihan jawaban true or false. Lalu juga ada tombol save yang terakhir. Tombol save digunakan untuk tombol menyimpan pertanyaan.
Jadi, fungsi secara keseluruhannya itu membersihkan jendela, yang kemudian menampilkan antarmuka untuk pengguna agar dapat memasukkan teks pertanyaan, kemudian memilih jawaban antara true or false, dan juga menyimpan pertanyaan ke dalam daftar question. Dan jika berhasil, pengguna kembali ke menu utama, dan jika gagal, pengguna mendapat pesan kesalahan. Selanjutnya itu fungsi play quiz. Fungsi ini digunakan untuk memulai kuis, dan juga fungsi ini akan menampilkan soal berupa pertanyaan, yaitu true or false. Pertanyaan akan diambil dari daftar question, dan pada akhir pertanyaan nanti akan ditampilkan jumlah skor yang diperoleh dari permainan. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya itu, di sini tuh kita akan melakukan inisialisasi variabel pada baris current question indeks sama dengan 0 itu digunakan untuk menentukan indeks pertanyaan yang sedang ditampilkan. Dimulai dari indeks pertama yaitu 0. Kemudian ada skor sama dengan 0 itu variabel itu akan mencatat skor pemain yang akan bertambah setiap kali jawaban benar. Dan apabila jawaban salah tidak terhitung. Dan juga fungsi lokal next question digunakan untuk berpindah ke pertanyaan berikutnya dan menangani logika permainan. Terus ada baris non-local current question index score, itu tuh menyatakan bahwa variabel current question index dan score berasal dari skop luar fungsi lokal next question. Lalu jika semua pertanyaan selesai, yang bagian if current index itu tuh ya, jika pertanyaan sudah sama atau lebih besar dari jumlah pertanyaan dalam daftar question, maka fungsi show result score dipanggil untuk menampilkan hasil permainan. Dan pengguna tidak diberikan pertanyaan lagi. Dan juga fungsi return itu untuk menghentikan eksekusi. Selanjutnya itu ada menampilkan pertanyaan saat ini yang fungsinya itu yang pada baris question label config itu ya. Dia gunakan untuk mengatur ulang teks dari label pertanyaan untuk menampilkan pertanyaan baru berdasarkan indeks saat ini. Dan akan menampilkan teks berikut. Apakah kata berikut baku? Dan juga reset feedback digunakan untuk mengosongkan label feedback jika ada pesan sebelumnya seperti benar atau salah, agar tampilan bersih untuk pertanyaan baru. Perkenalkan, nama saya Aisyah Muswira dengan NIM 123450084 dari kelas RA. Nah, sekarang kita akan masuk ke subfungsi check answer. Nah, di sini pertama-tama kita deklarasi dulu variabel yang digunakan, yaitu variabel current question dan score, yang ini digunakan di luar, maksudnya ini variabel yang berasal dari luar fungsi check answer. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengkondisian if else. Nah, jika user menjawab benar, maka akan timbul feedback di sini yaitu benar dengan warna hijau. Tapi karena di sini menjawabnya salah, jadi feedbacknya adalah salah dengan warna merah seperti itu. Nah, selanjutnya di sini akan ada update score juga. Jadi dia misal telah betul satu pertanyaan dari 10 pertanyaan, maka akan update di sini. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke rekursifan. Jadi fungsi ini akan memanggil dirinya sendiri lagi ketika telah habis telah menjalankan semua perintah fungsi di sini seperti itu. Nah, dan di sini ada 1000, maksudnya di sini adalah akan melanjutkan ke soal berikutnya setelah 1 detik. Nah, setelah itu dia akan memanggil dirinya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke fungsi show result. Jadi pertama-tama kita bersihkan dulu jendela terkini. Nah, terus kita masuk ke pengkondisian. Jika nilai akhirnya lebih besar dari 50%, maka dia akan keluar selamat, kamu menjawab lebih dari 50% benar, dan treat nggak akan keluar di sini. Treat itu keluar ketika kita menjawab kurang dari 50%. Nah, ketika kita menjawab kurang dari 50%, dia akan masuk ke pengkondisian selanjutnya di sini. Nah, lalu akan dikeluarkan treat random. Nah, di sini baru library random dipakai, dan variabel treat yang berasal dari play quiz itu dipakai di sini. Nah, baru di sini dikeluarkan treatnya seperti itu. Nah, ini interface utamanya. Nah, di sini pertama-tama yang di atas ini root sampai root config
ini adalah membuat jendela aplikasinya, pokoknya yang utamanya di sini. Jadi seluruh fungsi dari TK Inter itu disambungkan ke root. Nah, selanjutnya di sini untuk gambarnya, pengaturan untuk gambarnya. Jadi pertama-tama kita ambil gambar dari directory untuk ditampilkan. Nah, selanjutnya yang di bawah ini adalah untuk menampilkan subtile dari get all your answer true or today will be your treat, seperti itu. Nah, pengaturannya ini default, dan ini akhirnya warna-warna yang udah kita deklarasikan di variable colors itu dipakai seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kalau yang paling atas ini itu label dan kotak ini kotak kosong untuk username. Nah, di sini pengguna dimintakan input, begitu juga di kotak password di sini seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga ada tombol untuk register, yang mana kalau misalnya kita mengklik tombol ini, itu command register atau fungsi register itu akan dipanggil. Nah, begitu juga dengan fungsi login di sini. Jadi kalau misalnya kita nekan tombol login, ini kita bakal diarahkan ke command login atau fungsi login seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada root.mainLoop, ini fungsi untuk menjalankan aplikasinya seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.